Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf. Bau apa itu? Hanya kalian bertiga yang lolos ke babak kedua. Selamat. Topik wawancara adalah bekerja sama membuat proposal pariwisata. Sebelum ini, mengapa Anda memilih perusahaan kami? Era internet berorientasi pada individu. Begitu juga dengan industri pariwisata. Jadi saya berpikir, mencari perkembangan baru di bidang ini. Saya hanya tertarik. Jadi saya pikir saya akan mencobanya. Bagaimana denganmu? Ningxia, Ningxia. mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Karena saya membacanya di situs web Anda. 90% temanya tentang cinta. Bukan berarti saya pernah menjalin hubungan. Tapi apa? Saya membaca banyak buku dan menonton film tentang itu. Dan saya membayangkan seperti apa rasanya cinta. Saya pikir cinta dan perjalanan itu sama. Itu dua orang menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Mengatasi kesulitan bersama. Nah, sampai ke garis finish bersama. Saya berharap saya bisa menjadi pengawal perjalanan romantis ini. Meninggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena saya memiliki pekerjaan impian. Jadi saya akan lebih antusias dalam bekerja. Kamu 26 tahun. Belum pernah jatuh cinta. Jadi 26 tahun belum pernah jatuh cinta. Tidak ada pengalaman khusus. Tingkat yang sangat rendah. Saya tidak belajar dengan giat. Saya tidak menikmati hidup saya. Apa yang telah kamu lakukan? Hidup seperti ini. Dan dia mengatakannya. Kamu akan bersemangat dalam pekerjaanmu. Tidakkah kamu malu? Kamu tinggalkan aku sendiri. Kamu harus segera pergi. Haruskah saya memasukkan diri saya? Identitas penyelamat terungkap. Mungkin itu akan membantuku mendapatkan pekerjaan. Tidak, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah yang ingin aku lakukan. Jangan menggunakannya untuk meminta apa. Aku bilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mendengar apa yang aku tanyakan? Aku tidak berpikir kehidupan biasa. Apa yang perlu dipermalukan? Tapi pekerjaan kita ini perlu diberikan kepada seseorang yang punya rasa petualangan. Tapi kamu juga, seseorang dengan pengalaman kerja dan semangat. Pekerjaan kita, kamu juga butuh seseorang yang punya gelar. Bahkan jika kamu tidak memberiku pekerjaan, kamu seharusnya tidak menilai hidupku. Kebiasaan apa yang kamu terbiasa? Menikmati menyerang orang lain. Kamu tidak semua penuh dengan mimpi. Kamu akan senang keluar dari sini. Kamu perlu ke terapis, kamu tahu. Bagus. Aku bersedia memberimu kesempatan itu. Aku akan sangat jelas denganmu. Aku akan memberimu pekerjaan karena aku sangat kasihan padamu. Anggap saja sebagai amal. Mari kita bawa kamu ke dunia nyata. Tapi kamu masih ingin melakukannya. Apakah benar untuk menandatangani denganku? Bahkan jika aku mempermalukanmu. Pikirkan tentang sewa yang jatuh tempo akhir bulan. Pikirkan tentang kesombongan yang datang dengan pekerjaan. Setiap hari bisa bersama kota. Balapan terbaik masuk dan keluar dari gedung yang sama. Memegang secangkir kopi. Ada kartu kunci yang tergantung. Masuk dan keluar dengan setelan bisnis. Kamu tidak perlu naik kereta untuk pergi bekerja. Menginap di hotel bintang 5 mewah untuk perjalanan bisnis. Tidak perlu lagi melambai bendera merah murahan, membawa sekelompok orang yang hanya mencari masalah, wisatawan yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi berjongkok di rumah yang penuh sesak, mengambil kotak nasi di sebelah objek wisata. Jadi pikirkan ini dan ideal, sedikit kenyamanan yang tidak berhubungan. Kamu masih akan mengambil pekerjaan itu. Benar kan? Jadi berhenti bilang kamu bekerja untuk mimpimu. Saya pikir orang datang bekerja. Dengan keterampilan profesional yang luar biasa, dapatkan gaji yang layak untuk bosmu. Kamu sudah baca terlalu banyak buku dongeng, atau tingkat bacaanmu masih di tingkat sekolah dasar. Kamu benar-benar membuka mataku. Saya belum pernah melihat pria yang penuh prasangka sepertimu. Apakah ini dunia nyata yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu apa yang kami alami. Apa yang membuatmu begitu kejam? Kejam. Kamu sudah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Saya perhatikan kamu harus mengatakan sesuatu. Mulut seorang pemandu wisata. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang karir. Ideal. Itu hanya alasan untuk kegagalanmu. Itu membuatmu terus berjalan. Jangan terlalu bertele-tele. Untuk menandatangani atau tidak. Ini kesempatan terakhirmu.
Baiklah, itu saja untuk wawancara hari ini. Kamu bisa pergi sekarang. Saya kecewa dengan setiap orang. Jenderal Zhao, kita di depan penilaian. Ningxia sudah yang terbaik. Dan sebelumnya, bukankah kita sudah membicarakan pendidikannya? Kamu sudah menyerah. Mungkin itu agak keras. Keras. Saya bahkan tidak bisa menerima pukulan itu. Bagaimana kamu bisa keluar bekerja? Hari pertama wawancara. Bertahan denganmu selama begitu banyak ronde. Sudah tidak mudah lagi. Tahukah kamu mengapa saya benci memiliki gelar rendah? Karena saya pikir sekolah. Apa yang tidak bisa mereka ajarkan? Saya benci ketika orang bilang saya tidak tertarik, tidak berbakat, tidak beruntung. Ya, mereka tidak berusaha. Tantangan apa yang bisa mereka hadapi? Dan saya baru saja memberinya kesempatan. Manajer umum Zhao, bagaimana Anda bisa merekrut orang seperti ini? Lebih baik tidak ada sama sekali daripada punya sekumpulan orang yang tidak berguna. Qin Hao, kamu orang jahat. Kamu yang membuatku melakukan ini. Lihat, aku sedang dimarahi sekarang. Kuharap kamu senang sekarang. Sudah kubilang, aku siswa sekolah kejuruan. Bagaimana aku bisa bersaing dengan orang lain? Benar-benar kamu. Aku kesal saat kamu bicara tentang dipanggil dengan sebutan seperti itu. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Aku harus pergi. Tidak ada. Tidak semua bos seperti itu. Dia satu-satunya yang seperti itu. Sepertinya, bos tidak bisa menundukkan kepala. Bagaimana kamu tidak meminta bantuan saat terluka? Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku hanya menebak. Apa kamu merasa seperti baru saja dia memarahiku sampai aku menang dan sekarang aku di sini untuk membantumu? Maaf tentang itu, tapi tidak masalah. Bagaimanapun aku tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaanmu dan kamu bukan bos masa depanku. Jangan malu. Kenapa tidak? Kirim email dari ponselku. Format standar. Isinya adalah, kami telah mempekerjakan staf yang paling memuaskan. Hadiah bahasa Inggris. Kamu akan mempekerjakanku. Mulai hitung mundur. Kamu hanya punya 5 menit. Bagus. Kodenya. 2046. 4 menit dan 40 detik tersisa. 204. Kenapa 2046? Kenapa kamu banyak bertanya? Tidak lama lagi. Oke. 3 menit lagi. Tapi bagaimana kita melakukan ini? Saya sarankan kamu menuliskannya di memo dulu. Tulis apa yang ingin kamu kirim. Ya, bagaimana bisa aku lupa itu? Waktunya habis. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Bukan karena gelarmu rendah. Tapi karena kamu bodoh. Manajer umum Zhao. Sebenarnya aku tidak ingin datang ke wawancara ini. Tapi kemudian aku sadar, kamu punya banyak hal yang bisa diajarkan padaku. Aku tahu pendidikanku tidak cukup, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mencoba. Bagaimana kalau begini? Ini dari 3 bulan pertama kita. Gaji percobaan itu, aku tidak akan mengambil uangnya. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Aku tahu gelarku rendah, tapi murah punya kelebihannya. Berikan saja aku kesempatan. Manajer umum Zhao. Aku akan lakukannya untukmu dalam 3 bulan. Ujian ketat. Mari kita bertaruh. Taruhannya adalah apa yang kita ketahui tentang masyarakat. Aku bilang kamu tidak bisa bertahan. Aku harap kamu bisa membuatku merasa lebih baik. Benar-benar. Aku berhasil. Aku tidak menyerah. Datang ke kantor nanti. Ambil proyek pertamamu. Tolong cuci muka sebelum datang. Apa yang salah dengan wajahku? Aku berhasil.
Halo, apakah ini Biro Perjalanan Harley? Ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Biro perjalanan kami punya banyak peluncuran baru tahun ini. Saya ingin memeriksa. Tanggal 23 bulan ini di rute 3, salah satu bus tur perusahaan Anda. Saya ditabrak dari belakang oleh mobil. Apa yang bisa saya bantu? Saya mencari pemandu wisata yang memimpin grup itu. Maaf, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Bisakah saya minta nomor teleponnya? Maaf, saya tidak punya komentar. Perusahaan macam apa ini? Saya sedang mencari penyelamat. Mereka menutup pintu. Saya harus masuk dulu. Baiklah, silakan lanjutkan. Sampai jumpa. Kemarilah, kemarilah. Suatu saat cobalah pergi ke Harrah Travel. Harley Travel. Apa yang membuatmu gugup? Punya sejarah dengan agen perjalanan ini. Tidak. Baiklah, ketika kamu sampai di Harrah Travel, ikuti plat nomor di catatan itu. Cari pemandu wisata di bus tanggal 23 bulan ini. Jenderal Zhao, kenapa kamu ingin menemuinya? Saya ingin berterima kasih padanya. Saya tidak tahu kenapa kamu mencari seseorang. Ini. Kenapa kamu datang menemuiku begitu pagi? Kak, boleh pinjam rok dan sepatu hak tinggimu? Kamu datang dari jauh hanya untuk pinjam baju. Kamu tidak pergi menemui teman kan? Kamu bisa melakukannya. Hidup terlalu sibuk untuk menemui teman online. Kamu tahu betapa buruknya orang di luar sana sekarang. Di mana aku bisa menemukanmu setelah membunuhmu? Ini tidak baik sama sekali. Dan aku sudah mengobrol dengannya selama 4 tahun. Aku tahu dia orang baik. Kamu juga tahu ini. Oke. Ambil itu lalu aku akan memeriksanya. Itu tidak akan berhasil, itu terlalu mahal. Ini, tidak boleh, itu tidak cocok untukmu, itu sangat mahal. Aku putih. Itu. Itu lebih lucu. Bubuk ini juga bagus. Aku akan mencobanya. Kenapa kamu tidak mencobanya di sini? Bajuku cantik. Tapi betapa berbahayanya kamu berpakaian seperti ini untuk menemui teman online. Bagaimana jika pihak lain cemburu? Ingat, jika ada sesuatu yang salah segera hubungi aku. Oh, tidak apa-apa, berapa kali kamu sudah mengatakannya. Bagaimanapun kamu selalu mengawasi. Jika ada kecelakaan segera lari. Oke. Aku pergi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mr. Trejo, apakah kamu akan pergi? Sampai jumpa lagi. Aku sedikit khawatir. Aku tidak tahu kamu seperti apa. Anak kecil yang sedang jatuh cinta. Dosa apa yang kamu katakan aku lakukan? Menempatkan kamu yang begitu baik. Hanya berpegangan tangan. Aku bisa merasakan suasana hatimu, karena aku juga khawatir. Ngomong-ngomong, aku memakai kaos putih. Aku akan menunggu di koridor tepi danau.
Kamu benar-benar menganggapku sebagai sopir. Kenapa kamu tidak benar-benar membutuhkan aku untuk menemani kamu masuk? Kamu sudah menjadi sopir baikku, bukan? Apakah kamu yakin bajuku oke? Sangat bagus. Oke, terima kasih. Tidak mungkin. Mr. Treehole, apakah kamu di sana? Aku sudah sampai di koridor tepi danau. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zhao dan Qiao adalah Mr. Treehole. Mr. Treehole adalah Zhao dan Qiao. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu tidak akan merusak harga dirimu untuk jujur. 90% pria di dunia ini tidak akan memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentang kamu. Aku tidak melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Harga diri cukup kuat. Bukankah kamu sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Seharusnya cukup tebal kulitnya. Kamu menyerang pribadi secara telanjang. Mr. Zhao ini pacarmu. Ayo pergi. Red Bean, kemana saja kamu? Aku pikir itu kegembiraan kejutan saat kita bertemu. Aku sedang di bus. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kalau kamu ada urusan mendesak, kita janjian lain hari saja. Hal paling penting saya hari ini cuma nunggu ketemu kamu. Entah 1 jam, masih 2 jam. Berapa lama saya akan di sini menunggu kamu? Selesai. Benar-benar selesai. Gimana caranya? Halo Mbak. Xiao-Xia, kamu ada di situ. Aku di sini mau ketemu teman-teman. Sampai ketemu. Enggak. Belum ketemu. Lagi ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Lihat atau enggak? Aku. Kalau enggak, kabur aja. Non, tolong jangan tutup teleponnya. Bisa bantu saya? Datang ke sini sekarang. Aku mohon tolong bantu saya. Jangan tanya kenapa. Datang ke sini, nanti saya kasih tahu. Iya. Aku tunggu kamu di amfiteater taman itu. Oke, cepat-cepat.
Suami, aku rasa di sini bagus. Dan balkon ini bisa berjemur. Sangat suka. Ya benar. Bagian ini termasuk area ini. Arteri lalu lintas sangat diminati. Kalau gitu kita tinggal di sini saja ya. Dan lantai atas itu loteng. Lantai bawah bisa dioperasikan, lantai atas bisa ditinggali. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Terima kasih. Ya, saya dan istri sangat puas dengan rumah ini. Tapi sekarang ada masalah seperti ini. Kami baru mulai usaha. Uangnya ketat. Lihat. Bisa saya negosiasi, sewa dengan pemiliknya. Lebih murah. Lebih baik taruh 1 bayar 1. Dengan kata lain taruh 2 bayar 2. Terima kasih. Oke, aku lihat kalian berdua sangat tulus. Aku bisa coba hubungi pemiliknya. Beri kalian diskon lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, musik favorit kita adalah Fantasia Shumai. Anime adalah Spirited Away. Filmnya 2046. Novelnya David Copperfield karya Dickens. Nona, kamu ingat? Kakak, kamu akhirnya datang. Apa kabar? Yang di sana pakai baju kasual putih. Kamu sudah lihat orangnya, kenapa tidak menyapa? Jangan banyak tanya. Yang baru aku kirim adalah hobi kita. Harus ingat. Kamu harus jelaskan padaku, atau aku akan membantumu. Kenapa aku harus ingat hal-hal ini? Kakak. Sebenarnya. Yang lain adalah bosku. Mr. Trehole adalah bosmu. Kebetulan sekali. Berhenti bergosip. Ayo, sekarang tidak ada waktu. Biar aku kasih tahu. Sekarang aku bantu kamu. Aku tidak peduli sisanya. Ayo. Mr. Trehole. Maaf, aku terlambat. Kacang merah. Ya, senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Oke. Sebenarnya teman bertemu, itu hal yang luar biasa bagiku. Sebelum kamu berkencan denganku, sebenarnya aku ragu cukup lama. Baik, tunggu sebentar. Beri kamu kejutan. Ini sup tulang kesukaanmu. Masuk. Bagaimana? Ini tulang barel favoritmu, dan sumsum tulang di dalamnya. Kamu si sial-sialan. Kenapa kamu tidak bilang suka makanan barat? Aku hanya bilang suka barang begini. Casserole tulang favoritku murah buatmu. Aku sangat lapar. Kenapa kamu tidak makan? Baik. Dan juga, ini bakso sapi favoritmu. Benar? Sangat suka bakso sapi.
Soy Mujer. Kenapa kamu suka daging dan tulang yang berminyak seperti ini? Dan biarkan aku menggerogoti tulangku di depan orang asing. Sangat memalukan. Benci kamu. Bagaimana? Sangat enak. DLL. Coca-Cola. Ya Tuhan. Bakso tulang. Dan cola. Makanan ini akan membuatku gemuk. Setidaknya 5 kati. Suka minum cola, minuman favoritku. Kakak, kamu sedang menikmati dirimu. Kola bakso sapi. Mulutku sudah berliur hanya dengan memikirkannya. Ningxia, kamu anak perempuan mati. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu ketika aku pulang. Apakah ada yang pernah memberitahumu? Kamu makan sangat meriah. Meriah? Ya, Maksudmu bilang, kamu melihatku makan kamu sudah kenyang. tidak. Maksudku sebenarnya melihatmu makan. Aku sangat senang. Rasanya seperti, dengan setahun tidak makan, anak-anak yang kenyang pulang untuk tahun baru. Aku terlalu lelah bekerja jadi aku makan seperti ini. Benar. Apakah kamu masih terbiasa dengan pekerjaan barumu? Oke. Pekerjaan baru. Adaptasi, sangat adaptasi. Itu bagus. Kenapa kamu cek rekeningmu? Tanya aku banyak sekali. Kamu tidak bicara tentang dirimu. Oke, lain kali. Biar aku bayar dulu. Aku traktir kamu lain kali. Oke. Kalau tidak, mari kita tetap berhubungan. Oke. Baiklah. Makan saja, jangan sia-siakan. Enak. Sangat enak. Aku suka restoran ini. Sangat hangat. Dan sup tulang. Aku suka makan banyak hidangan. Ya. Kelaparan. Maaf, aku tidak mengajakmu makan makanan enak. Tidak, aku pikir Bone Burger enak. Kamu lebih ceria daripada yang aku kira. Aku masih berpikir kamu lebih tampan daripada yang aku bayangkan. Senang kita bertemu hari ini. Sudah larut, biar aku antar kamu pulang. Sangat nyaman naik bus tanpa aku. Sepatu hak tinggimu. Bukannya kamu bilang tidak pakai sepatu hak tinggi? Aku biasanya tidak pakai sepatu ini. Tapi bukankah ini bertemu denganmu? Aku harus selalu berdandankan. Tidak nyaman kamu naik bus pakai sepatu hak tinggi. Biar aku antar. Sungguh tidak perlu. Bus di sini sangat nyaman, langsung ke rumahku. Tidak perlu. Oke. Sampai jumpa lain kali. Sampai nanti malam.
Kakak, bantu aku. Ya Tuhan. Ada apa denganmu? Kamu tahu berapa banyak lemak yang aku makan karena kamu? Berapa banyak minuman bersoda yang kamu minum? Katakan kenapa suruh aku berpura-pura jadi kamu? Aku tak pernah menyangka kalau Mr. Treehole adalah dia. Dia punya sifat yang aneh dan suka cewek cantik. Sangat berbeda dengan Mr. Treehole. Artinya, kamu takut kalau setelah dia tahu identitasmu. Enggak cuma aku enggak mau berteman sama kamu lagi, tapi juga memecat kamu. Sekarang aku sadar, mengubah virtual ke realitas itu enggak nyata. Mari kita pertahankan keindahan kacang merah. Aku nggak menyangka kamu secantik ini. Kenapa nolak ketemu lagi nanti? Cowok emang suka cewek cantik. Terus gimana kalau itu koneksi telepati 4 tahun? Aku nggak sadar kalau kita ketemu hari ini. Itu bukan kacang merah. Selalu ada jarak antara mimpi dan kenyataan. Mari kita pertahankan keindahan satu sama lain. Selamat malam Mr. Treehole. Mr. Treehole. Zhao Papi yang hangat. Yang kejam. Mana yang asli dan mana yang palsu dari dua wajah ini? Kamu masuk rumah lagi. Aku nggak memperkosa atau mencuri. Terang-terangan. Apa kabar? Jujur aku cukup penasaran. Kamu bilang seorang cewek. Kamu bikin nama internetmu konyol banget. Ceritain dong. Hari ini bener-bener bikin aku kaget. Dia jauh lebih cantik dari yang aku bayangkan. Kacang merah dalam imajinasiku seharusnya. Seperti ini. Setelah ketemu langsung aku merasa kontrasnya besar banget. Tapi sebenarnya, dia seorang wanita yang elegan. Kamu ngerasa sesuatu. Kayak gimana rasanya? Jangan pura-pura. Aku nggak bisa bilang. Pokoknya aku rasa aku naksir dia. Kayaknya nggak jauh lagi. Aku bilang, kamu psikiater. Emang suka mengorek privasi orang lain ya? Individu-individu. Ayo minum. Rayakan langkah pertama suksesmu. Sudahkah kamu menulis rencana untuk bulan ini? Belum. Aku juga. Kopi untuk kalian berdua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kasih. Terima kasih. Masuk. Mana kopiku? Sudah habis.
Apa yang kamu pegang? Ini punyaku sendiri. Taruh kopi di tanganmu. Kenapa kamu tidak biarkan si cantik yang membelikannya untukmu? Apa yang kamu gumamkan? Nggak ada. DLL. Kembali. Kamu tidak membelikan kopi untuk semua orang lagi. Kenapa? Bukan seperti mereka tidak memberiku uang. Aku tidak datang untuk mempekerjakanmu untuk membelikan kopi untuk semua orang. Kamu melakukan semua yang Lucy lakukan. Lalu kenapa aku harus membayarnya? Tapi, tidak ada salahnya mengulurkan tangan di antara rekan kerja. Ini semacam kurang percaya diri dalam pekerjaanmu. Untuk menggunakan cara murah ini, untuk menyenangkan rekan kerjamu. Pekerjaan bukan untukmu mencari teman. Dengan cara ini, orang hanya akan semakin terbiasa menyuruhmu. Tidak ada yang benar-benar menghormatimu. Apakah kamu tahu? Mr. Zhao, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku di hatimu? Apakah kamu salah minum obat? Kamu pasti berpikir aku jelek dan kemudian mencari-cari kesalahan. Kamu bilang bosmu mencari-cari kesalahanmu. Bos mengundangmu untuk bekerja. Apa urusanku apakah kamu cantik atau jelek? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku terlalu banyak menonton acara TV, aku dicuci otak oleh halusinasi. Ya, aku dicuci otak oleh halusinasi. Lebih baik darimu berpura-pura hangat meskipun dingin dan kejam telah menipu gadis polos ini. Wow. Kamu benar-benar perlu ke rumah sakit. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku benar-benar menyarankanmu untuk periksa ke dokter dengan baik. Sekarang kamu dengarkan saya. Ini materi untuk proposal pengembangan perusahaan. Kamu habiskan waktumu mempelajarinya. Ketika perusahaan mengadakan rapat umum, berikan saya rencana dan ide-idemu. Zhao, papi munafik. Saya tidak peduli obat apa yang kamu minum pagi ini. Saya tidak ikut campur jika kamu tidak senang. Tapi kamu bekerja untuk saya dan dengarkan saya. Perintah saya adalah satu-satunya perintah. Tidak mungkin. Saya adalah nenek Tang dalam hidupmu. Masih mau melawan saya? Kamu datang. Saya telepon kamu berkali-kali kenapa tidak diangkat? Minuman apa yang kamu minum sendirian di malam hari? Jangan khawatir. Ayo minum dengan saya. Ayo. Kenapa duduk? Berhenti minum. Biarkan saya sendiri. Kenapa orang harus begitu rumit? Sandaran spiritual saya selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Hiroko, kamu tahu apa yang terjadi pada saya? Sudahlah, kamu tidak mengerti. Minum cepatlah. Minum. Apakah Hong Xiaodou ada acara malam ini? Traktir kamu makan. Minum apa kamu? Ayo, minum. Pulang setelah minum. Jangan khawatirkan saya. Apakah kamu ada acara? Bisa makan malam?
Maaf, ada janji. Apa yang kamu lakukan? Keluar. Temani saya untuk membunuh 2 piring. Saya bilang kamu. Kenapa kamu mengejar saya setiap hari? Kenapa kamu tidak janjian dengan Hong Xiaodou? Menabrak tembok. Menabrak tembok. Masih ada saatnya pintu Pak Sao tertutup. Saya semakin tertarik dengan Hong Xiaodou ini. Tapi kamu beruntung. 90% netizen yang bertemu langsung mati saat bertatapan. Lalu saling menghapus. Tua dan mati. Benar-benar aku tidak peduli. Yang ingin aku temui adalah si kacang merah yang berkomunikasi denganku. Asli atau palsu? Benar-benar asli. Kacang merah punya tempat penting di hatiku. Aku tidak peduli apakah dia cacat. Kali ini hanya kejutan. Ayo kembali. Habis anggur. Bos, menyajikan anggur. Tidak. Kembali apa yang kamu lakukan? Menyajikan anggur, menyajikan anggur. Berhenti minum, aku akan minum. Bisakah kamu mengendalikannya? Zhao Papi. Orang jahat semua karena kamu. Aku sangat marah. Aku bisa memberitahumu, tapi harus dirahasiakan. Sebenarnya hubunganku dengannya adalah Xiao. Sangat menyenangkan menang hari ini. Biarkan aku balas dendam selama bertahun-tahun. Kamu jangan terlalu gila. Aku keluar hari ini. Ini disebut bahagia dalam cinta dan kalah di kasino. Oke, apakah kamu ingin mencari tempat lain untuk minum? Aku ada rapat rutin besok pagi, apakah kita ganti hari lain? Oke, bye. Lihat dirimu sendiri. Bilang jangan minum. Siapa yang kamu panggil? Halo, siapa? Zhao dan Qiao Wang. Siapa kamu? Aku. Aku siapa? Aku Ningxia, kamu tidak tahu. Aku tidak menyimpan nomor teleponmu. Apakah kamu terlalu banyak minum? Kamu baru saja terlalu banyak minum, kamu Zhao Papi. Kamu sepertinya terlalu banyak minum, kembali tidur. Zhao Papi, biar aku katakan. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kalau aku tidak bilang, aku tidak bisa tidur. Zhao Papi, kamu tahu siapa aku? Aku merah, aku merah. Apa? Maaf Pak Sao. Maaf Pak Sao. Dia minum terlalu banyak. Maaf ganggu. Zhao dan Qiao, aku. Kamu tahu kamu kena masalah. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia sedang minum. Berani marahin aku. Gadis bau ini. Xiao-Xia. Xiao-Xia sebentar lagi bangun. Sudah hampir terlambat. Kakak kamu sudah pulang. Aku sudah pulang. Kamu benar-benar minum terlalu banyak. Kamu tidak tahu kemarin. Ribut sampai tetangga dengar.
Kakak, gimana aku pulang kemarin? Hiroko, Haozi juga kabarin aku. Kami jaga kamu bareng. Kamu terus ngomongin Zhao Papi. Kayak orang gila. Aku mau rapat. Jangan terlambat, ayo pergi. Halo Hiroko. Minum terlalu banyak terus bangun. Benar. Aku telepon Zhao dan Kiao semalam. Bilang sesuatu. Kayaknya aku tidak bilang apa-apa. Cuma panggil dia Zhao Papi. Bajingan atau apa gitu. Terus. Yang lain. Kayaknya kamu terus tanya dia ingat siapa kamu. Terus apa aku bilang ke dia aku adalah Red Bean? Mungkin tidak. Aku ambil HP sebelum kamu bilang ini. Terima kasih banyak Hiroko. Cium kamu, terima kasih. Apakah kamu masih sadar dari minuman kemarin? Maaf Pak Zhao. Aku tidak bermaksud begitu. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Bukan Pak Zhao kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Kurasa itu karena aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Kamu masih begitu baik padaku. Maaf untuk seluruh perusahaan. Maaf untukmu. Aku bilang iya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Perusahaan apa yang mengandalkanmu si idiot dan melakukan yang terbaik? Sudah selesai. Pak, lubang pohon. Ini cangkir baru yang kubeli untuk bekerja. Aku akan menggunakannya untuk membungkus kopi mulai sekarang. Maaf. Sekro umum, kuartal ini, aku akan menjalani caraku seluruh reputasi internet cukup baik. Terima kasih. Tentang tahap perkembangan perusahaan selanjutnya. Apakah kamu punya pendapat yang berbeda? Chen Lei, bagaimana denganmu? Berdasarkan situasi perusahaan saat ini, saluran-saluran kami tidak ada masalah. Dengan bantuan Pak Sao, lalu lintas keseluruhan kami saat ini, tingkat diskon akomodasi lebih menguntungkan daripada rekan-rekan sejawat. Kurasa sudah waktunya untuk memperluas cakupan bisnis. Fokus pada kelompok berpenghasilan tinggi di atas usia 35 tahun. Bentuk rute wisata butik. Bangun merekmu melalui proyek-proyek dengan margin tinggi. Juga pertimbangkan untuk menempatkan beberapa proyek berkeuntungan rendah diserahkan ke beberapa agen perjalanan. Monopoli rantai hotel besar di era internet telah menurun secara bertahap. Apa yang populer sekarang adalah semua orang menghasilkan uang. Bagaimana menurut kalian? Kurasa Chen Lei benar. Penggal menyong sama. Satu perjalanan mewah lebih baik daripada 10 pasangan muda bulan madu. Uang adalah satu hal. Kurasa para bos besar sama sekali tidak peduli dengan fitur-fiturnya. Mahal, mudah untuk dilalui. Ning Xia. Bagaimana menurutmu? Cukup baik. Di mana yang bagus? Dengar. Jadilah lebih serius dalam rapat mendatang. Kurang ejekan. Setelah bekerja selama 2 hari saya tahu cara memilih dan memilih pelanggan. Di sini hari ini. Mari kita akhiri rapat ini Ning Xia. Datang ke kantor saya.
Tuan Zhao. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Kerja tidak teratur. Tuan Zhao, itu karena Saya tidak ingin mendengar urusan pribadimu. Saya tidak ingin tahu alasannya. Kamu lebih baik pulang saja. Jangan menghambat timmu. dimengerti. Kemana kamu pergi? Saya belum selesai. Pulang. Kamu bodoh. Saya menyuruhmu pulang, apakah kamu benar-benar akan pulang? Ini adalah proposalmu beberapa hari yang lalu. Kamu bilang, apakah menurutmu perusahaan sekarang harus mencengkeram pasar pemuda yang ada? Lebih baik melakukan bisnis secara mendalam daripada luas, dapat mempertahankan citra merek perusahaan kami, dan tahun pelanggan. Ini sepenuhnya bertolak belakang dengan proposal yang diajukan oleh Chen Lei. Tapi ketika kamu berada dalam rapat, kau setuju dengan rencananya. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah kamu bertanya kepada saya? Ya memang, semua orang mendukungnya. Oke, jadi kamu dengarkan saya. Singkirkan fakta bahwa saya adalah bosmu. Saya hanya penasaran untuk bertanya padamu. Apakah dalam kamus hidupmu, tidakkah kamu memperjuangkan dua kata? Apa yang orang lain katakan? Bersiaplah untuk menjalani hidupmu seperti ini. Apakah kamu telah menyortir file dan mengurus urusan untuk semua orang? Kamu menyuruhku melawan mereka. Bagaimana aku bisa melawan? Setiap orang di kantor memiliki klik mereka sendiri. Semua orang setuju. Lalu menurutmu apa yang harus saya lakukan? Oke, saya membaca profilmu. Meninggal dalam kecelakaan mobil bersama orang tua saya ketika saya masih SMP. Mulai tinggal bersama paman dan bibi. Benarkan? Tuan Zhao, Anda bilang tidak peduli dengan privasi orang lain. Oke. Saya sepenuhnya memahami perasaan terisolasi dan tidak berdaya Anda. Tapi saya tetap tidak bisa bersimpati pada Anda. Karena saya tidak akan memberi Anda alasan untuk membuat kesalahan. Saya masih memandang rendah Anda. Yang tumbuh besar. Tidak ada yang tidak bisa dimaafkan. Apakah Anda selalu merasa rendah diri? Ini perusahaan. Anda harus menghargai kesempatan ini. Tidak ada yang tahu masa lalu Anda. Tidak ada yang seharusnya menyukai Anda. Tidak ada yang terlahir untuk membenci Anda. Apalagi masa lalu buruk Anda. Pengalaman untuk berkompromi. Semuanya bisa mulai lagi. Anda bisa mengubah wajah yang Anda sukai untuk hidup kembali. Tapi Anda menghadapinya dengan sikap seperti ini. Apakah Anda ingin menjadi dunia ditinggalkan lagi? Semuanya berhenti. Ning Xia menyarankan rencana berbeda kepada saya tadi. Perusahaan belum melakukan presentasi internal. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya. Jam 3 sore. Chen Lei dan Ning Xia akan menjelaskan proposal mereka masing-masing. Silahkan semuanya, berikan suara dengan tanggung jawab untuk masa depan perusahaan. Saya hanya menonton dan tidak berkomentar. Oke, sibuk saja. Ning Xia. Sejauh yang saya tahu Anda bukan karyawan tetap kan? Tidak. Jika Anda punya pendapat tentang saya, tidak bisakah Anda mengatakannya secara pribadi? Apa untungnya bagi Anda dengan bersikap seperti ini? Saya tidak punya masalah dengan Anda. Tidak masalah Anda pergi ke bos dan bilang, Anda sangat munafik. Seperti saat mencalonkan diri menjadi ketua kelas ketika saya masih sekolah. Anda bilang itu dipaksa oleh guru. Tapi saya tidak pernah menjadi ketua kelas. Anda ingin mencoba. Mari bicara dengan kekuatan, dan sampai jumpa sore ini. Ning Xia, apakah Anda sudah selesai? Apa yang ingin Anda katakan? Akhirnya kamu memperhatikan apa yang ada di kota. Meskipun minat di atas meja semakin besar, tapi kamu tidak memperhatikan desktop. Tapi penasaran dengan apa yang ada di kota. Maka biar aku jelaskan.
Sebenarnya ini hanya peralatan kantor biasa, tidak ada yang istimewa. Ningxia, apa yang ingin kamu katakan? Kau masih siap gagal dalam pidatomu? Tepuk pantatmu dan pergi. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang bepergian? Dulu aku sering bertanya pada teman-temanku saat menjadi pemandu wisata, mengapa orang bepergian? Mungkin itu penerbangan 10 jam, melintasi belahan bumi, mungkin belasan orang, berdesakan di hostel kecil, mungkin saja berjalan tanpa tujuan di negeri asing selama sehari. Semua ini tidak ada hubungannya dengan materi, tapi mengapa orang bepergian? Jawabannya adalah rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu, lalu apa? Kita hanya ingin pergi ke lebih banyak tempat untuk menjelajahi masa depan. Jadi usulku adalah untuk anak muda. Fokus pada perjalanan bulan madu dan pasangan. Meskipun daya beli mereka lebih rendah dari kelas menengah, tapi mereka adalah kelompok konsumen paling kuat di masa depan. Kita harus memanfaatkan mereka saat mereka paling penasaran. Membangun loyalitas pelanggan daripada berlarian dengan para paman. Capek. Lebih baik katakan, perjalanan tak terlupakan untuk anak muda saat mereka meninggalkan kantor. Hal pertama yang terlintas adalah kita, hanya mata kita. Baru kemudian kita bisa membawa mereka melihat pemandangan yang lebih indah. Itu saja yang ingin kukatakan. Terima kasih. Wajah Chen Lei yang tadi berubah hijau sungguh memuaskan. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu Lu 11. Stop. Bagaimanapun kamu berhasil menyelesaikan kasus ini. Aku sangat senang. Aku hanya senang melihat Chen Lei di sana lagi di masa depan. Aku beritahu kamu, sudah bertahun-tahun aku mengikuti Pak Zhao. Jarang sekali aku melihat pemandangan yang begitu mengharukan. Kamu benar, tergantung masa depan. Pasti akan ada lebih banyak pertarungan kantor yang menarik di masa depan. Kamu tidak berharap aku menjadi lebih baik. Bawa kamu keluar dari jembatan biru. Ini hanya untuk kamu menonton pertarungan kantor. Mr. Zhao, aku masih ada urusan. Kamu tinggal. Proposal kamu berhasil. Kamu akan bertanggung jawab untuk bagian ini di masa depan. Menempatkan aku sebagai penanggung jawab. Tidak apa-apa berhenti mengobrol. Pergi bekerja. Terima kasih Mr. Zhao. Ada satu hal lagi. Ayo pergi ke kantor personalia besok untuk resmi masuk kerja. Masa percobaan kamu sudah selesai. Terima kasih Mr. Zhao. Dan aku akan mentraktir kamu makan malam-malam ini. Mr. Lubang Pohon, aku akhirnya berhasil kamu dengar aku. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berbagi suka duka denganmu. Aku sangat merindukan Mr. Lubang Pohon yang dulu. Halo Nyonya, selamat datang. Apakah Anda punya janji? Reservasi Mr. Feng. Ningxin, Silakan lewat sini. Silahkan duduk. Maaf Mr. Feng, aku terlambat hari ini. menunggu kecantikan seperti Anda. Aku tidak pernah punya konsep waktu. Anda sungguh seorang pria sejati. Makanan barat di sini enak. Dan punya anggur merah Spanyol yang sangat bagus. Terima kasih. Halo, selamat datang. Apakah Anda punya janji? Ada dua marga saya Zhao. Mr. Zhao, tempat Anda di sini, silakan. Dan Kiao. Anda duduk dulu. Sudah lama tidak bertemu. Jing Yao, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baru saja tiba di Tiongkok. Kurasa ini sudah selesai. Menemukanmu lagi. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Nona Ningxin. Senang bertemu lagi Tuan Pohon. Apakah kalian berdua saling kenal? Ya. Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, ini rekan kerja saya. Dia pergi kemana? Barusan saya lihat temanmu pergi ke kamar kecil. Saya akan bantu kamu mencarinya.
Aneh sekali. Apakah pekerjaan berjalan lancar? Xiao-Xia. Ini saya keluar. Ya Tuhan, membuat saya kaget. Kamu lari apa? Saya benar-benar tidak menyangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Yang datang bersamamu itu si perhiasan ya? Ya hari ini juga kebetulan. Mari kita cek kalibernya dulu, agar tidak salah ngomong. Pikirkan saja karena tadi kita tidak saling mengenal. Maka bertindaklah seolah kalian tidak saling kenal. Sekarang Tuan Feng sedang mengejar saya. Kehadiran Tuan Pohon pasti akan menjadi masalah sampingan. Berbohong. Sekarang saya tidak tahu harus berbohong berapa kali lagi. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Pergi dan duduklah di tempat dudukmu. Saya akan menyusul nanti. Kamu tidak bisa berkata begitu. Tuan Pohon, temanmu sedang menunggumu di sana. Apakah tidak keberatan jika kita duduk bersama? Kalau begitu lain kali saja. Masih ada banyak waktu. Baiklah kalau begitu. Barusan saya dengar dari Dan Kiao, kalian bertemu di internet. Sebenarnya kami hanya bertemu sekali sebelumnya. Kenapa Tuan Feng? Kamu terlihat sangat akrab. Kami berdua adalah teman keluarga. Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah putra Liu Lanzi. Ketua perusahaan kami Liu Lanzi. Pelayan. Tuan Zhao, apakah kamu kenal gadis itu? Ya kenal. Menurut saya mereka cocok. Seperti pasangan. Bagaimana mungkin? Teman saya punya istri. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa dia punya istri? Ningxia. Kenapa kamu gak bisa ubah kebiasaan burukmu ikut campur urusan orang lain? Beneran bosen. Mr. Zhao, saya nggak bermaksud begitu. Saya rasa gadis yang baik seperti itu tidak sengaja jadi selingkuhan. Sungguh nggak ada harganya. Urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula, Hong Xiaodou bukan tipe cewek seperti itu. Kamu tahu nggak? Restoran barat ini enak banget. Ham Spanyol yang lezat. Anggur Prancis yang sudah tua. Dan steak yang enak. Santap-santap. Permisi. Bolehkah saya mengajarkanmu tata krama makan? Ningxia. Manja-manja nggak ada gunanya buat saya. Saya ngerti. Malu-maluin kalau manja-manja. Bos mengundangmu makan, nggak cuma nggak bersyukur sama Dade, tapi juga nggak peduli sama kehadiran bos. Kamu sangat kasar main HP sendiri. Saya tahu Mr. Zhao. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Saya sumpah nggak akan lagi beneran. Saya penasaran kamu ini cewek apa bukan sih? Kamu duduk atau nggak makan atau nggak? Sopan santun dan kebajikan nggak kelihatan sama sekali di kamu. Jangan lihat, ayo makan sekarang. Presiden Feng, kali ini pulang kampung. Kenapa kamu nggak bawa istri? Saya ingat Miss Ning bilang,
Jangan buang-buang otak menebak-nebak. Itu urusan pribadi orang lain. Ya kamu benar. Saya nggak baik kali ini. Cinta dan pernikahan itu masalah besar. Orang-orang bertemu. Kalau waktunya beda, maka hasilnya pasti beda. Maksudmu sudah terlambat untuk bertemu. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Tidak selalu. Kalau kamu bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, itu bisa membuat pilihan baru. Ayo kita fokus ke bisnis. Acara perhiasan akan segera dimulai. Tidak tahu kali ini, apa kamu puas dengan perkembangan rencana kita? Saya cukup puas. Tapi apa? Dalam suasana yang bagus seperti ini, bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan? Tidak masalah. Selama kamu cukup puas dengan pelayan 24 jam saya. Bersulang. Apa yang kamu lakukan? Saya mencicipi anggur-anggur ini sangat harum Tuan Zhao. Terima kasih banyak sudah mentraktir saya dengan steak yang enak hari ini. Saya akan memberikan yang terbaik untukmu di masa depan. Bersulang. Saya tidak akan pernah membawamu ke sini untuk makan malam lagi. Tuan Zhao, bukankah kamu masih punya kesempatan? Halo kakak, Sia-sia saya sudah pulang, kamu juga sudah pulang. saya juga di sini. Kakak tadi saya hampir mati ketakutan karena hampir membuka rahasia saya. Untungnya tidak ada bahaya. Saya juga merasa takut. Ngomong-ngomong Tuan Zhao dan Kiao. Sepertinya memiliki latar belakang yang bagus. Dia sepertinya anak orang kaya. Ada lapangan golf dan hotel di rumahnya. Tapi, ada perbedaan besar antara dia di kehidupan nyata dan di internet. Saya merasa itu menarik. Tapi cara kita bertemu hari ini, terlalu tiba-tiba. Tidak lagi kakak. Bagaimanapun kalau kamu tidak bilang tidak ada yang akan tahu. Ngomong-ngomong, kamu harus hati-hati dengan perhiasan itu. Dia punya istri. Hati-hati jadi selingkuhan. Jangan khawatir. Selain hubungan kerjanya, saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Oke, jangan khawatir. Oke, itu saja. Selamat malam. Apa itu gosip? Hubungannya dengan barista selebgram. Aneh banget. Apa yang terjadi? Cepetan bilang. Feng Xiaokai ini ada online. Ngejar barista. Terus mereka ketemu buat ski di Swiss. Kesepian? Pasti semua orang punya hantu masing-masing. Benar aja setelah perjalanan itu, barista itu nuntut Feng Xiaokai, memperkosanya. Jelas-jelas barista itu mau nipu dia ya. Tentu saja, semua orang pasti tahu. Itu harga yang diberikan Feng Xiaokai. Gak sesuai harga psikologis si barista. Aku dengar tentang Feng Xiaokai ini. Dia temenan sama anak bos kita. Jangan-jangan karena hubungan ini kita dapat proyek ini. Sama Liu Dong, gimana dengan bapaknya Feng Xiaokai? Kurasa dulu kita pernah buka restoran bareng. Perlahan-lahan sampai sekarang. Anak Pak Liu Dong namanya Zhao dan Kiao. Feng Xiaokai ada di depannya. Ini dia. Kudengar ketua Liu pernah naik sedan besar 8 kali. Bahkan gak bisa minta dia balik. Dia sangat kuat. Terutama berbakat. Merintis usaha sendiri, buka perusahaan travel dan website travel. Hebat. Anak-anak orang kaya ini, sama semua. Lo salah. Dia terlalu bersih, gak ada gosip. Kita semua sekarang ragu. Xiao-xia.
Kakak duduk. Ada apa? Kebetulan lo datang ketemu aku terakhir kali. Kakak ada apa? Lo tahu gak ada apa? Suiran sama Wang Lulu merencanakan tempat pernikahan di Blue Bridge International. Mereka juga berencana mengundang semua siswa. Ya ampun, mereka tidak membuatmu malu ya? Ini bukan yang terburuk kamu lihat. Ini grup teman sekelas kita. Apa ini orang-orangnya? Mereka keterlaluan. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kakak, siapa pengusaha muda yang kamu sebutkan tadi? Mana ada pengusaha muda? Tapi aku tidak bilang begitu. Aku cuma bisa lompat dari gedung. Mereka keterlaluan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Orang-orang ini benar-benar. Xiao-Xia, aku sudah memikirkannya. Bakat muda, punya karir dan keluarga yang baik. Kamu taruh netizenmu, Mr. Zhao dan Kiao bos kamu. Kamu pinjamkan dia padaku. Kalau Suiran menikah, aku bawa dia. Buat dia pura-pura jadi pacarku. Aku akan lihat nanti. Apa dia Suiran malu atau aku yang malu? Kakak kamu tidak baik. Xiao-Xia, aku kakakmu. Kamu benar-benar mau lihat aku mati? Halo. Aku Sao dan Kiao. Terakhir kita ketemu buru-buru. Aku tidak sempat memperkenalkan diri. Mr. Shudong, aku akan panggil kamu Mr. Zhao mulai sekarang. Pelayan? Aku mau americano dan kamu. Latte sudah siap. Mr. Zhao, namaku Ningsin. Ini untuk perencanaan. Benar. Terakhir Mr. Feng